Perkenalkan, nama aku Siti Rahania dari kelas 11 BDP. Kali ini aku bakalan review satu buku yang berjudul Rembulan Tenggelam di Wajahmu dari Terelie. Nah, ini dari judulnya aja udah epic kan, apalagi isinya. Langsung aja daripada penasaran. Oke, buku ini merupakan salah satu buku bestseller dari karya Terelie yang diterbitkan oleh Republika. Sampai saat ini sudah tercetak 11 kali percetakan. Percetakan pertama pada Februari 2009 dan percetakan terakhir pada Januari 2013. Memang buku ini sudah lumayan lama, tapi karena baru-baru ini diusung ke layar lebar, jadi menarik kembali perhatian pembacanya. Tebal buku ini sekitar 425 halaman. Harganya sendiri untuk Pulau Jawa itu sekitar 69.000. Cukup terjangkau kan teman-teman? Kalau yang pengen baca, bisa kok cari di Gramedia atau toko-toko buku terdekat lainnya. Langsung aja aku bakalan bacain sinopsis dari novel ini dan nanti beberapa cerita penggalannya. Langsung aja, oke, dengarkan ya. Tutup mata kita, tutup pikiran kita dari carut-marut kehidupan. Mari berpikir takjim sejenak. Bayangkan, saat ini ada satu malaikat bersayap indah datang kepada kita. Lantas lembut berkata, "Aku memberikan kau kesempatan hebat. 5 kesempatan untuk pertanyaan tentang rahasia kehidupan. Aku akan menjawabnya langsung. 5 pertanyaan, 5 jawaban. Apakah pertanyaan pertamamu? Maka, apakah kita akan bertanya tentang apa itu cinta? Apakah hidup ini adil? Apakah kaya adalah segalanya? Apakah kita memiliki pilihan dalam hidup? Apakah makna kehidupan?" Rai, tokoh utama dalam kisah ini, ternyata memiliki kecamuk pertanyaan sendiri. 5 pertanyaan sebelum akhirnya dia mengerti makna hidup dan kehidupannya. Siapkan energi Anda untuk memasuki dunia fantasi Terelie tentang perjalanan hidup. Di sini hanya ada satu rumus. Semua urusan adalah sederhana. Maka mulailah membaca dengan menghela nafas lega. Oke, jadi di sini Ray adalah seorang pengusaha sukses yang sedang terkulai lemah di rumah sakit, mengalami koma berbulan-bulan. Dan ada satu malaikat dengan wajah menyenangkan membawanya kembali ke masa lalu untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dalam hidupnya. Saat itu, Ray kecil tinggal di panti asuhan. Namun, kehidupan di panti asuhan yang membuat dirinya tidak betah. Jangankan kehangatan sebuah keluarga, yang ia dapatkan hanyalah cacian, kata-kata kasar, dan sabitan dari penjaga panti. Penjaga panti adalah seorang yang terobsesi untuk naik haji ke Tanah Suci. Namun, dia melakukan segala hal untuk mencapai cita-citanya itu, yaitu dengan melakukan atau menyelipkan uang donasi yang diberikan oleh donatur untuk anak-anak panti, tetapi ia gunakan untuk kepentingannya sendiri itu. Hal itu diketahui oleh Ray, dan Ray sangat marah. Hidup tidak adil. Mengapa Tuhan membiarkan orang-orang jahat seperti itu tetap hidup dan mereka hidup dengan tenang dan nyaman? Hal itu membuat Ray semakin memberontak. Di satu kejadian, tasbih yang dibangga-banggakan oleh penjaga panti rusak karena tasbih itu merupakan pemberian dari kakek sang penjaga panti
yang dibawa dari kota suci. Tasbih itu tergeletak di lantai dan penjaga panti itu marah. Siapa yang melakukan hal tersebut? Dan dengan beraninya Rai mengaku bahwa dirinya yang telah merusak tasbih itu. Padahal bukanlah dirinya yang melakukan, tetapi dia sedang melindungi anak-anak panti yang lemah, tidak bisa melawan penjaga panti. Mendengar hal tersebut, penjaga panti semakin marah dan menghukum Rai dengan tidak memberikan jatah makan serta menyuruh Rai untuk tidur di luar semalaman. Padahal pada saat itu hujan deras mengguyur kota. Semakin hari, Rai semakin memberontak dan ia merencanakan satu hal yang tidak pernah terpikirkan, yaitu ia mencuri uang donasi dari donatur kemudian membawanya untuk berjudi. Di saat itu ia memiliki satu teman yang bernama Diar. Diar adalah teman baiknya yang selalu menasihatinya. Diar rindu dan mencari Rai untuk membawanya ia pulang ke panti. Namun pada saat itu saat bertemu dengan Rai sedang mencuri celana supir bus yang di dalamnya terdapat setoran selama 1 minggu. Singkat cerita, Diar mengejar Rai. Namun, Diar kehilangan jejak Rai dan Diar dituduh sebagai pencuri. Karena hal itu, Diar dikeroyok oleh supir-supir bus lainnya. Hal tersebut membuat Diar masuk ke rumah sakit. Di saat itu, penjaga panti menemani Diar dan hal-hal yang tidak diketahui oleh penjaga panti itu terkuak. Seperti Diar mengakui bahwa dialah yang merusak tasbih penjaga panti, bukan Rai. Dari sini kita bisa belajar bahwa sesungguhnya kita tidak boleh mengambil keputusan atau menilai sesuatu dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar saja. Karena mungkin saja apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar hanyalah bagian potongan dari peristiwa yang utuh. Kelebihan dari novel Terelia ini yaitu menggunakan alur campuran. Dari awal itu menceritakan tentang masa kecil Rai dan kembali lagi ke masa lalunya. Penggambaran tokohnya memiliki ciri khas tersendiri dan memiliki power dalam setiap masing-masing ceritanya. Emosi yang diekspresikan oleh penulis sangatlah komplit. Ada senang, ada sedih, ada lucu, ada juga menegangkan, dan ada action-nya di dalamnya. Novel ini juga menurut aku bukan hanya untuk pemuas hobi membaca, tapi dari sini kita bisa belajar banyak hal tentang kehidupan, tentang apa yang kita lihat atau kita dengar mungkin hanyalah sepenggal dari peristiwa yang terjadi. Dan kita juga diajarkan untuk tidak berprasangka buruk kepada Tuhan, Sang Maha Pencipta, sekaligus skenario terbaik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang novel Terelia ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila tidak jelas atau kurang jelas dalam penyampaiannya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you.